Pernah kepikiran nggak? Apa sih sebetulnya arti dari berpikir itu? Ini pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi udah bikin para filsuf pusing selama berabad-abad. Jawaban atas pertanyaan ini udah ngebentuk cara kita melihat diri sendiri dan dunia. Tapi, gimana kalau jawaban yang paling terkenal selama ini justru menyesatkan kita? Pasti udah nggak asing lagi kan sama kalimat ini? Di abad ke-17, René Descartes ngasih sebuah jawaban yang jadi patokan filsafat barat selama ratusan tahun. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Ide ini kan menempatkan aktivitas berpikir sendirian di dalam kepala sebagai bukti paling dasar dari eksistensi kita. Tapi ternyata seorang filsuf abad ke-20 muncul dengan sebuah tantangan besar. Dia bilang, model berpikir semacam ini jangan-jangan malah jadi akar dari masalah-masalah paling besar yang kita hadapi sekarang. Oke, biar kita ngerti kenapa ide Descartes ini bisa ditantang, kita perlu mundur sedikit dan bedah dulu proyek revolusionernya. Jadi ceritanya, Descartes itu merasa kayak lagi tenggelam dalam lautan keraguan. Dia ragu sama semuanya, pengetahuan yang dia punya, apa yang matanya lihat, bahkan dia ragu apakah tubuhnya ini beneran ada atau enggak. Dia butuh satu, pegangan, sesuatu yang absolut, yang nggak mungkin salah. Dan akhirnya dia nemu, satu-satunya hal yang nggak bisa dia ragukan adalah fakta bahwa dia sedang meragukan sesuatu. Alias, dia sedang berpikir. Dari situlah dia menyimpulkan, inti dari dirinya, esensinya, adalah apa yang dia sebut res cogitans, atau sesuatu yang berpikir. Jadi, diri kita ini, menurut dia, ya pikiran murni itu, terpisah total dari badan dan dunia materi, sendirian. Nah, sekarang kita lompat ke abad 20. Di sini, seorang filsuf bernama Hannah Arendt ngelihat ada bahaya besar di balik model pemikiran yang terisolasi ala Descartes ini. Menurut Arendt, dengan kita fokus ke dalam diri sendiri kayak gitu, Descartes tanpa sadar membuka pintu ke arah solipsisme. Ini adalah pandangan filosofis yang, kasarnya, bilang kalau satu-satunya hal yang bisa kita yakini ada itu ya pikiran kita sendiri. Dunia di luar sana, belum tentu nyata. Nah, di sini kelihatan banget beda tujuan mereka. Kalau Descartes, tujuannya itu cari kepastian yang kokoh buat diri sendiri. Tapi Arendt, dia lebih peduli soal gimana caranya kita nemuin makna dan bisa bertindak dengan tanggung jawab di dunia yang kita tinggali bareng-bareng. Arendt ngasih peringatan keras, kalau kita cuma gurung diri dalam pikiran masing-masing, kita bakal kehilangan dunia bersama. Kita jadi gampang banget termakan propaganda dan ideologi yang nawarin kepastian palsu. Akal sehat kita, kemampuan buat menilai dunia dari kacamata bersama, bisa hancur. Coba deh pikirin, kedengaran familiar nggak di zaman sekarang? Dengan adanya polarisasi dan gelembung media sosial. Terus kalau modelnya Descartes ini dianggap bahaya, alternatifnya apa dong? Nah, Arendt menawarkan sebuah visi berpikir yang beda banget. Buat Arendt, berpikir itu bukan monolog di dalam kepala buat nyari satu kebenaran absolut. Bukan. Justru, berpikir itu adalah sebuah dialog internal. Dia menyebutnya percakapan hening antara aku dan diriku sendiri. Jadi, kayak ada dua suara di dalam diri kita yang saling bertanya, saling menantang, dan melihat dari berbagai sisi. Di sini, Arendt bikin pembedaan yang penting banget antara mengetahui dan berpikir. Mengetahui itu tujuannya mencari kebenaran, hasilnya fakta. Ini ranahnya sains. Tapi berpikir, tujuannya itu mencari makna. Dan hasilnya bukan jawaban pasti, melainkan sebuah pertimbangan atau judgement yang matang. Nah, pertimbangan inilah yang jadi jembatan antara dialog di dalam kepala kita dengan dunia nyata di luar sana, tempat kita hidup bareng orang lain. Dan gimana caranya biar kita bisa bikin pertimbangan yang bagus? Menurut Arendt, kuncinya adalah mengembangkan mentalitas yang diperluas. Maksudnya, ini adalah kemampuan kita untuk berimajinasi, mencoba menempatkan diri di posisi orang lain dan melihat dunia dari sudut pandang mereka, walaupun mereka nggak ada di depan kita. Jadi alurnya gini, pertama kita mulai dengan dialog internal, yang 2 dalam 1 tadi. Kedua, kita secara aktif mencoba melihat dari sudut pandang orang lain. Nah, baru setelah itu, yang ketiga, kita bisa membuat sebuah pertimbangan yang matang dan bertanggung jawab tentang apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Konsekuensi dari kegagalan berpikir ini, menurut Arendt, mengerikan banget. Dia melihatnya langsung waktu meliput persidangan penjahat perang Nazi, Adolf Eichmann. Arendt berargumen kalau kejahatan Eichmann itu bukan karena dia jahat dari sananya, tapi justru karena dia sama sekali nggak berpikir. Dia cuma menjalankan perintah tanpa pernah berhenti sejenak untuk berdialog dengan dirinya sendiri tentang makna perbuatannya. Inilah yang Arendt sebut banalitas kejahatan. Kejahatan yang lahir dari kekosongan pikiran. Semua ini membawa kita kembali ke zaman sekarang dan tantangan yang kita hadapi bersama. Jadi kalau pemikiran ala Descartes itu mendorong kita untuk menyendiri demi mencari kepastian,
Arendt justru narik kita keluar. Dia mau nunjukin kalau di zaman fakta alternatif dan disinformasi kayak sekarang, mengunci diri di dalam kepala kita sendiri itu nggak akan cukup. Jadi intinya apa? Solusinya bukan menarik diri, tapi justru terlibat. Kita perlu secara aktif melatih seni membuat pertimbangan ini dengan melibatkan berbagai perspektif di dunia yang kita tinggali bareng-bareng. Ini bukan cuma soal filsafat, tapi soal tanggung jawab kita sebagai warga negara. Pada akhirnya, Arendt emang nggak ngasih kita jawaban yang gampang, malah dia melempar pertanyaannya kembali ke kita semua. Di dunia yang makin terpolarisasi ini, di mana kebenaran bersama terasa makin rapuh, tantangannya mungkin bukan lagi apa yang benar, tapi justru apa pertimbangan Anda. Ini adalah sebuah ajakan untuk berpikir, bukan sekedar mengetahui, dan mungkin itulah yang paling kita butuhkan sekarang.